Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, dan bukalah diri kami agar dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan pertama, Yunus 3, 1-10 dan bacaan Injil Lukas hari ini, 11, 29-32 menceritakan kisah Nabi Yunus. Yunus adalah nama Yahudi dan artinya merpati. Merpati kita kenal adalah simbol kepatuhan dan kelembutan. Tapi berbanding terbalik dengan pribadi Yunus, namanya tidak sesuai dengan pribadinya. Ia tidak penurut dan tidak pribadi yang lembut. Bahkan dia membenci orang-orang Niniwe, karena orang-orang Niniwe musuh bebuyutan Israel. Mereka memusnahkan kerajaan Israel Utara. Jadi ketika Yunus membuka mulutnya untuk mengatakan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak lembut sama sekali. Bahkan dia belak-belakan dan provokatif. Namun pesannya diindahkan dan didengarkan orang-orang Niniwe dengan pertobatan. Yesus memiliki semua tanda mujizatnya atas alam, atas sakit dan penyakit, atas setan atau iblis. Namun ketika dia menyatakan pesan pertobatan, dia menghadapi penolakan dan permusuhan. Namun Yesus tidak menyerah. Dia tahu bahwa pesannya akan membawa pertobatan serta keselamatan, sukacita dan damai. Gereja adalah buah dari pertobatan itu. Karena gereja dipanggil untuk menjadi tanda dan harapan pertobatan, terutama menjadi garam dan terang untuk orang memperoleh kedamaian dan sukacita serta keselamatan. Maka kita harus menunjukkan kepada dunia bagaimana kita bergerak dari kekurangan, kelemahan, keberdosaan menuju kekudusan dan pertobatan.
Pertobatan merupakan sebuah kata yang familiar dan sekaligus perintah yang sering disebut dalam kitab suci untuk dijalankan oleh umat beriman. Perintah ini gampang kita katakan tetapi tak mudah untuk kita realisasikan. Pertobatan di satu sisi merupakan pilihan kita, tetapi di sisi yang lain merupakan karunia Allah berkat tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Nabi Yunus diutus Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seruan pertobatan itu sampai kepada raja, maka seluruh kota diperintahkan untuk bertobat. Bahkan raja membuat proklamasi agar semua orang Niniwe berpuasa dan memakai pakaian berkabung. Oleh karena itu Allah berbalik dari murkanya dan menerima pertobatan raja beserta penduduk kota itu. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah menanggapi permohonan umatnya yang bertekun dalam doa dan mau memperbaharui dirinya. Orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat selalu menuntut tanda kepada Yesus. Permintaan itu seolah-olah menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang terbuka pada ajaran Yesus, namun sesungguhnya mereka menutup hati dan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Yesus menegur mereka dengan keras, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kehadiran Yunus dan Yesus sebenarnya merupakan sebuah tanda dan ajakan pertobatan. Pertobatan selalu menjadi pintu gerbang untuk mendapatkan pengampunan Allah. Banyak orang bertanya, apakah Allah mau mengampuni orang yang bertobat? Pertanyaan itu sebetulnya keliru. Seharusnya yang patut ditanyakan ialah apakah saya mau bertobat atau tidak. Allah selalu memberikan pengampunan kepada mereka yang mau, yang punya niat dan kehendak, yang berjuang sungguh-sungguh untuk membaharui dirinya. Pastilah Allah memberikan pengampunan itu. Sebab Dia Allah yang murah hati, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Sebab Ia adalah kasih dan Maha Pengampun. Namun kita kerap menunda bahkan mengabaikan sikap tobat oleh sebab ketegaran hati kita. Percayalah takkan ada pengampunan tanpa keinginan untuk memohonkan rahmat dan melakukan rekonsiliasi. Saudara-saudari terkasih, kalau mau percaya atau beriman, tentu tidak dituntut suatu tanda. Itulah beriman dengan hati, dengan kacamata iman itu sendiri. Percaya adalah mutlak, tanpa keraguan, walaupun kepastian itu belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir logis rasional. Tapi percaya merupakan sikap hati, pikiran, dan jiwa. Tentu bantuan Allah sendiri yang menuntun, membimbing kita untuk bisa mengatakan amin atau ya, saya setuju, saya menerima seluruh peristiwa penyataan itu, pewahyuan itu, seluruh apapun yang Yesus teladankan. Mengapa mereka meminta tanda? Sebenarnya karena mereka heran dan kagum akan semua yang telah Yesus katakan. Segala yang Yesus lakukan itu melebihi Salomo yang tidak setia kepada Yahweh, tetapi lebih setia kepada istrinya. Yesus melebihi Salomo. Yesus juga melebihi Yunus. Yunus merasa takut dan melarikan diri ke Tarsis. Yesus tidak pernah merasa takut dengan kematian. Yunus hanya berada di dalam perut ikan yang kotor. Yesus ada di dalam perut bumi yang gelap dan dingin, tetapi Ia juga mengalahkan maut seorang diri. Yesus tidak akan memberikan tanda di sana karena dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami dan mengerti. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa
dan akhirnya bertobat. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwi karena mereka bertobat. Setelah mendengar Yunus, sekarang di hadapan mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak orang asing akan bangkit seperti Ratu Sheba menghukum mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus ingin menjadikan dirinya tanda, dan dirinya adalah tanda keselamatan dan kebahagiaan bagi dunia. Ia datang mewartakan dan membangun kerajaan kasih, kerajaan Allah itu sendiri. Namun kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya, orang yang tegar hati dan angkatan yang jahat, yang tidak mau membaharui diri dengan berrekonsiliasi dengan Allah, dengan dunia, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Kita cenderung menuntut tanda dan tanda, barulah kita mau percaya. Semoga masa Prapaskah ini, retret agung ini, sebelum kita merayakan hari kebangkitan dan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang membawa kita kepada kehidupan, kita mampu memperbaharui diri kita dengan bertobat pelan-pelan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan dan rahmat-Mu yang tak terhingga. Bantu kami untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan penuh pertobatan dan kerendahan hati. Semoga kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.